Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada hari yang kedua siam Ramadan kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana panduan Al-Quran untuk pengembangan sains dan teknologi. Dan pada pagi ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat ahli dalam bidang itu, Bapak Profesor Dr. Haji Khairil Anwar. Assalamualaikum Mas Profesor Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hamim selaku moderator. Sehat selalu ya Prof ya. Alhamdulillah. Meskipun kita puasa, tapi kalau bahasa Jawanya itu pangestunipun. Ya, meskipun kita puasa tapi harus tetap sehat dan tetap bersemangat. Dan alhamdulillah kondisi kehidupan kelihatannya sudah mulai membaik Prof ya. Artinya kelihatannya COVID, begitu ya, jalan-jalan sudah mulai ramai. Sudah mulai ramai, kemudian juga kelihatannya kegiatan Ramadan kita juga bahasa Jawanya mulai ngeremboko gitu ya Prof ya sekarang ini. Alhamdulillah kelihatannya begitu ya. Iya. Jadi tidak lagi di rumah. Iya, kerinduan untuk memakmurkan masjid kelihatannya bisa dilaksanakan pada Ramadan kali ini. Dan insyaallah ya. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Prof, bahwa kita akan membicarakan bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk bahwa alam dengan seluruh rahasia di dalamnya bukan merupakan hal yang tidak bisa ditembus gitu ya. Al-Quran membantu manusia untuk mengetahui bahwa keteraturan alam sesungguhnya bisa dipelajari sepanjang manusia bersedia belajar dan secara tekun untuk melalui riset, melalui kajian dan sebagainya. Mungkin Prof. Khairil bisa memberikan gambar, monggo Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Hamim. Ibu, Bapak, para pendengar ya, pemerhati atau apapun istilahnya ya, melalui kanal Zoom Akademi Hikmah Yayasan A.R. Basbuddin, Yayasan A.R. Baswedan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Ramadan 1443 Hijriah. Melalui Ramadan ini banyak pelajaran yang insya Allah dapat kita peroleh ya. Jadi dalam konteks ini karena kajian kita itu ada kaitannya dengan Al-Quran, itu ayat yang terkenal, itu yang terkait dengan Al-Quran dan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini memang diturunkan pada bulan suci Ramadan yang mempunyai fungsi sangat penting, yaitu sebagai hudan linnas, sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Nah, ini sangat menarik. Al-Quran ini menyebutkannya hudan linnas. Ya, memang di ayat yang lain itu dikatakan hudan lil muttaqin. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini bisa dijadikan pedoman hidup bagi siapapun yang mempelajarinya, yang menyimaknya, yang mencari berbagai macam ibrah ya, pedoman yang berada di dalam Al-Quranul Karim.
Jadi huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan memberi penjelasan tentang pedoman itu. Jadi di samping kita bisa menggunakan Al-Quran langsung sebagai pedoman hidup, tetapi juga di ayat ini wa bayyinatin minal huda, dan berisi penjelasan-penjelasan. Jadi artinya apa? Al-Quran ini betul-betul akan menuntun kita, ya, di dalam perjalanan hidup kita yang sering kita sebutkan sangat sementara itu dibandingkan dengan perjalanan sejak alam semesta itu berdiri hingga insya Allah besok hari akhir atau hari kiamat. Kemudian juga wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi semacam neraca, ya. Jadi untuk bisa melihat apakah kegiatan-kegiatan atau perilaku kita atau aktivitas kita itu masih sesuai dengan pedoman Al-Quran, sesuai dengan pedoman yang tuntunkan Allah kepada kita ataukah tidak, maka kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai neraca atau sebagai mizan, jadi sebagai furqan. Oh iya Prof, ini tadi ya Al-Baqarah 185 ya, itu menjelaskan bahwa yang bisa memanfaatkan, bisa menggali nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, itu ternyata dijelaskan bukan orang beriman saja, Prof ya. Artinya semua manusia gitu. Mungkin betul ada sekali penjelasannya itu, Prof. Monggo, Prof. Iya. Jadi sebenarnya Al-Quran ini sangat terbuka. Jadi saya melihatnya dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya tidak pilih kasih kepada seluruh umat manusia. Jadi walaupun di dalam Al-Quran itu ada ungkapan kaum yang beriman, kaum yang kafir, kaum yang munafik gitu ya. Tetapi sepanjang mereka kemudian membaca Al-Quran dan memanfaatkan Al-Quran itu, dan kemudian mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian mereka bisa menggunakan, dan kita bisa mendapatkan berbagai macam contoh-contoh terkait dengan hal itu. Ya, terkait dengan hal itu. Jadi termasuk salah satunya yang sangat terkenal dalam Sirah Nabawiyah itu kan Umar, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu kan beliau itu sangat pemarah dan ya bisa dikatakan nggak begitu suka lah dengan dakwah Nabi gitu. Tapi ketika Al-Quran itu diperdengarkan dan kemudian ternyata hatinya bergetar, maka kemudian Umar itu berubah perilakunya dan kemudian ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira banyak contoh yang lain yang terkait dengan itu. Oh iya, jadi kaitannya dengan tadi contohnya bagus itu Prof. Artinya bahwa orang yang semula tidak beriman ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian hatinya tergetar gitu ya. Kalau tadi sampaikan peristiwanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, akhirnya itu juga pintu untuk mendapatkan hidayah gitu ya Prof ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pengembangan sains dan teknologi, kalau kita kemudian bersandarkan kepada nilai-nilai Al-Quran, mungkin ada penjelasannya Prof. Yang kebetulan Prof. Khairil kan banyak berkecimpung di sains ya, khususnya di kimia dan seterusnya. Semoga Prof. Baik, jadi memang Al-Quran itu dan hadis Nabi itu kan bisa menjadi sumber utama atau kauliyah ya. Tetapi juga kita bisa menggunakan alam semesta itu sebagai sumber kauniyah ya, sumber di dalam kajian sains. Saya masih ingat ya ketika tahun 1967 kalau tidak salah manusia pertama kali mendaratkan peralatan-peralatannya atau vehicle-nya itu
di permukaan bulan. Kemudian secara umum umat Islam itu sangat terkejut. Nah, saya waktu itu masih mahasiswa, kemudian salah satu dosen saya, Allah yarham, Pak Dr. Ahmad Syahirul Alim, itu kan sangat dikenal dalam kaitannya dengan mencoba mencari rujukan dalam Quran dan Sunnah kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini gitu. Nah, salah satu yang saya ingat ya, yang ayat yang paling sering dibaca ketika itu adalah ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tamfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tamfuduna illa bisultan. Jadi ini dari surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 33. Wahai jemaah jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal insi, inistata'tum an tamfudu, ya, jika kamu sanggup menembus, ya, min aqtaris samawati wal ard, penjuru langit dan bumi, famfudu la tamfuduna illa bisultan, maka tembusilah, maka jelajahilah, maka lintasilah dan bumi itu. La tamfuduna illa bisultan, kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan. Saya melihat ungkapan dari sultan itu, tentu yang paling penting diantaranya, yang pertama-tama itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi sultan itu yang paling penting itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa menembusi langit dan bumi itu, yang pertama tentu menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, tentu kemudian yang kedua menggunakan kekuatan yang lain yang kita sebut dengan kekuatan ekonomi. Nah, tentu dalam konteks orang yang beriman, kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah, ya, yaitu tidak lain dengan menggunakan kekuatan iman. Jadi yang pertama kita mulai dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks kekuatan ilmu pengetahuan ini, saya ingin mencoba mengutip ayat yang lain yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Ya, inna syam'a wal basara, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini saya senang sekali mengutip karena ini kita harus mengikuti segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. Ya, yaitu kita di bahasa sehari-hari ilmu sering dilawankan dengan mitologi, dilawankan dengan mitos. Ya, kalau ilmu itu kan berdasarkan akal kita, ya, dengan akal, dengan ilmu pengetahuan yang perjalanannya sangat panjang. Jadi ketika manusia itu mencoba memahami alam semesta ini, ya mungkin memang awal-awalnya mereka diawali dengan mitologi, gitu ya. Tapi kemudian kita melihat bagaimana Islam itu mencoba ya lebih menggunakan rasio daripada mitos di dalam memahami alam semesta itu. Nah, ternyata di dalam alam semesta itu ada yang disebut dengan hukum-hukum alam.
atau bahasa lainnya yang disebut dengan sunnatullah. Jadi ada ketentuan-ketentuan Allah terhadap alam itu yang ternyata bisa didekati dengan ilmu pengetahuan. Ya itu, ya Prof. Dulu waktu saya masih mahasiswa tahun 80-an itu kan, ya saya selalu ingat ada dua nama, yang satu Pak Sahirul Alim, yang satunya Mas Khairil Anwar. Jadi dulu saya ternyata ini kan ada berkaya, dan saya ingat betul ketika Pak Sahirul Alim menjelaskan tentang Isra Mi'raj dan sebagainya itu dengan Sultan itu beliau jelaskan secara lebih detail, dan itu jadi mungkin pada waktu tahun-tahun itu kan ketika bicara Isra Mi'raj misalnya kan lebih banyak mitologinya gitu ya Prof ya. Tapi Pak Sahirul Alim bisa menjelaskan secara ilmiah gitu ya, sangat mendalam, dan itu sangat membekas pada diri saya dan teman-teman seperjuangan tahun 80-an itu. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi Prof, memadukan antara ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah itu ya. Itu saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting. Tadi Prof. Khairil mungkin akan menjelaskan ada ilmu, kemudian ada ekonomi, ada iman, dan mungkin bisa dikaitkan bagaimana itu Prof kaitannya? Iya, jadi sedikit ya kalau kita melihat perjalanan panjang ya peradaban manusia ya. Iya. Jadi kan sering kali yang sampai sekarang bisa kita ikuti itu katakanlah awal-awal sebelum Masehi itu kan sering disebut pusatnya itu di Yunani itu. Ya, Yunani ya, yang dikenal kemudian dengan para filsufnya itu. Jadi para filsufnya yang kemudian mereka menggunakan akal pikiran. Nah, kemudian sesudah itu kan sebelum Masehi. Ya. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan kalau lebih dalam garis besarnya itu kan lahirnya di abad ke-7 gitu. Belakangan kemudian ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan melalui Quran dan sunnah Nabi ini. Nah, kemudian para pengikutnya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang ketika itu yang tidak menafikan peranan dari peradaban sebelumnya, yaitu para filsuf itu, tetapi kemudian mereka melakukan enlightening, melakukan pencerahan terhadap hal-hal yang ada sebelumnya itu dengan menggunakan sinar Al-Qur'an itu. Ya, Al-Qur'an sebagai nur, ya, kemudian tuntunan-tuntunan Nabi yang digunakan, maka kemudian lahir ilmuwan-ilmuwan itu. Nah, yang sebenarnya kurang banyak dibahas, jadi ada kaitannya dengan ini, dengan ekonomi, ya tadi kemudian iman, dan tapi saya tambah satu lagi, yaitu dengan kekuasaan. Kekuasaan. Jadi kita tahu ya, jadi Amirul Mukminin ketika itu memberikan kesempatan ya kepada para tokoh-tokoh ilmuwan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ilmuwan. Bahkan lebih dari itu, Amirul Mukminin pada era itu, yang saat itu yang kita lihat puncaknya, itu ada di Irak sana ya, itu memberikan fasilitas. Jadi misalnya perpustakaan dilengkapi, mereka butuh laboratorium itu tidak diganggu dan seterusnya. Jadi Sultan itu memang mencakup sisi-sisi itu tadi. Nah, saya kira yang sisi ini memang tidak begitu banyak dibahas ya. Ya, bagaimana perlindungan terhadap para ilmuwan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin pada eranya itu menimbulkan semangat yang luar biasa untuk melahirkan penemuan-penemuan. Jadi pada era itulah kita lihat misalnya sosok-sosok seperti Ibnu Sina, Al-Haytham ya. Jadi Al-Haytham ini saya kira perlu mendapatkan ini pendalaman ya. Karena Al-Haytham inilah yang kemudian mencoba mendalami tentang apa yang disebut dengan optik itu. Ya. Jadi yang terkait dengan sinar.
sebagaimana yang kita ketahui dalam perjalanan panjang diskusi di dalam bidang fisika, orang mendefinisikan sinar itu menjadi dua hal. Jadi sinar sebagai materi dan sinar sebagai gelombang. Nah, ini yang kemudian dalam perkembangannya dikatakan, ini ternyata sinar memiliki dua-duanya itu. Itu yang disebut dengan dualisme sinar. Nah, melalui pemahaman terhadap sinar ini, maka berkembanglah sebenarnya apa yang kita kenal dengan ya komputer, internet sekarang ini. Ya. Dan itu Ibnu Haytham itu dari awal ya, bagaimana beliau itu menekankan tentang optik itu. Ya, optik. Jadi bagaimana kita melakukan pendalaman ya terhadap sinar melalui peralatan yang dia ciptakan, yaitu melalui optik itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, melalui pendalaman sinar ini, jadi banyak sekali yang bisa kita pahami. Jadi kalau tadi bahwa tembusilah langit dan bumi, dan kalau kita ingin menembusi langit dan bumi, salah satu caranya memang memahami tentang sinar itu. Nah, karena itu langit yang sangat luas itu sekarang definisinya bukan dengan kilometer, ya bukan dengan apa panjang-panjang keseharian yang bisa kita ketahui, tetapi bagaimana sinar itu menempuhnya. Berapa lama suatu sinar itu menempuh pada benda-benda langit itu? Karena begitu luasnya. Nah, itu saya kira salah satunya diawali oleh Ibnu Haytham. Nah, Ibnu Haytham melakukan eksperimennya itu tentu di samping tadi menggunakan akal pikirannya bahwa Al-Quran memberikan dorongan untuk memahami itu, kemudian para ilmuwan awal itu kemudian melakukannya dengan sangat baik, tetapi perlindungan dari Amirul Mukmin pada eranya itu sangat membantu itu. Dan itulah sebenarnya yang terjadi pada era sekarang. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Amerika Serikat berkembang seperti sekarang ini, tidak semata-mata karena ilmuwannya sangat hebat, tetapi negara memberikan fasilitasi yang sangat baik. Jadi sebagaimana mungkin Pak Dr. Hamim yang mengikuti salah satu urian dalam pidato guru besar saya kemarin itu, saya mengutip bagaimana peranan Vannevar Bush, ya. Jadi Vannevar Bush itu kemudian mendapatkan katakanlah mandat dari Roosevelt sebagai presiden ketika itu, dan melalui mandat itu dikembangkanlah kerjasama di lingkungan perguruan tinggi dan berbagai macam fasilitasi laboratorium, maka kemudian ilmu pengetahuan di Amerika Serikat berkembang luar biasa. Nah, ini saya kira kalau mau hemat saya yang perlu mendapatkan perhatian. Kalau Amirul Mukminin itu memberikan dukungan yang baik, itu insya Allah. Nah, saya bisa melihat ya contoh yang terbaru ya Pak Hamim dan para pemirsa yang saya muliakan, itu sekarang Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu luar biasa. Jadi memang pertama mereka itu mendapatkan barokah dari minyak bumi. Nah, tetapi kelihatannya apa ya, inspirasi dari kanan kiri mengetahui bahwa minyak bumi itu terbatas, pada masanya akan habis, apalagi sekarang menjadi tudingan ya di dalam pemanasan global ya. Sehingga kemudian diajukan alternatif energi ya, energi bauran itu. Maka Syekh ya Al Maktoum itu luar biasa. Ya, kemudian saya kira Uni Emirat Arab menjadi salah satu sumber inspirasi dari negara-negara konferensi Islam. Dan sekarang saya kira maju sekali ya, Uni Emirat Arab. Dan tetangganya ya Qatar yang sebentar lagi akan menjadi tuan rumah World Cup itu mirip juga gitu. Ya, negaranya kecil tetapi kemudian syekhnya ini, Amirul Mukminnya itu memberikan perlindungan kepada ilmuwan-ilmuannya dengan fasilitasi, dan kemudian kita lihat perkembangannya memang luar biasa. Dan itu lindungannya kokoh gitu, insya Allah. Jadi saya kira terjemahan dari Sultan dari tadi surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman 33 itu salah satunya itu menurut saya. Ya. Jadi samping ilmu pengetahuan, kemudian dia memberikan fasilitasi dengan ekonomi karena
pada saat sekarang ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan big science. Science yang membutuhkan dana besar. Ya. Kalau begitu berarti ya Kalau Prof ya. tidak ada fasilitasi, betul ya. Ya. Jadi sekarang ini model sainsnya keroyokan. Tidak gitu sebagaimana zaman dulu ya, private ya, satu persatu. Jadi keroyokan karena itu membutuhkan dana yang besar. Jadi hanya pemerintahan yang memberikan fasilitasi begitulah yang kemudian kita lihat berkembang sangat pesat. Ya, Katakanlah terima kasih kita Prof bisa ya. melihat negara yang terima kasih bagaimana? Prof. Saya kira cukup mendalam kajian yang disampaikan dan harapan dari Prof. Chairil Anwar dan juga mungkin dari semua katakanlah saintis itu ya supaya pemimpin kita lebih memperhatikan lagi ya penelitian-penelitian yang kita lakukan untuk kesejahteraan umat manusia dan juga sekaligus kita mendapatkan informasi dari Prof. Chairil bahwa Al-Quran itu ternyata untuk pengembangan sains dan teknologi dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun meskipun maaf orang itu tidak beriman kepada keislaman gitu. Terima kasih Prof. Chairil Anwar karena waktu kita yang sangat terbatas dan terima kasih atas kajiannya dan kita nanti suatu saat minta untuk dilanjutkan kajian berikutnya Prof. Chairil Anwar. Para bersamaan yang berbahagia, demikian yang dapat kita sampaikan pada kuliah subuh pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.